Kembali bersama kami di Pesta Rakyat 2014. Ya, dan terkait dari pelantikan Bapak Jokowi ini, jadi semua orang ini pasti menantikan momen ini kan. Dan yang pasti pengen tahu nggak sih bagaimana sih sebenarnya profil dari Bapak Jokowi ini? Satu kata yang paling sering muncul di benak orang adalah sederhana ya, ketika kita menyebut nama Bapak Joko Widodo. Gitu. Sederhana dan bersahaja. Oke, tapi lebih lengkapnya lagi kita lihat video yang berikut ini. Musik sering diibaratkan sebagai salah satu bahasa yang paling mudah untuk dipahami. Melalui musik, orang dapat mengapresiasikan diri dan menambah semangat atau menginspirasi hidupnya. Hal inilah yang dirasakan oleh Presiden Joko Widodo. Musik bukan lagi hal baru bagi Jokowi. Sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama, Jokowi sudah mulai mengenal lagu-lagu dari beberapa grup band ternama dunia, seperti Led Zeppelin, Metallica, Fear Factory, dan Lamb of God. Kecintaannya terhadap musik rock semakin dipertegas dengan model rambut gondrong yang sempat dimilikinya semasa kuliah. Musik rock memiliki makna tersendiri bagi Jokowi, karena dirinya menganggap musik rock dan metal adalah simbol pendobrak dan pemberi semangat. Kecintaan Jokowi terhadap musik rock berawal saat dirinya sering melewati sebuah rumah yang memainkan musik beraliran keras tersebut. Kecintaannya terhadap musik, khususnya musik rock, kembali ditunjukkan dengan hadirnya Jokowi dalam konser band Metallica pada tanggal 25 Agustus 2013 di Jakarta. Sebagai Gubernur DKI Jakarta ketika itu, Jokowi mengaku telah mempersiapkan tiket di kelas festival untuk menyaksikan grup musik rock kesayangannya tersebut. Dukungan Jokowi terhadap konser Metallica di Jakarta pun diapresiasi oleh band rock ini, hingga Jokowi memperoleh hadiah bass dari Trujillo. Kecintaan Jokowi pada musik nampaknya juga disambut baik oleh para musisi dalam dan luar negeri. Sejak masa pencalonan hingga dirinya terpilih, banyak musisi yang memberikan dukungan melalui konser yang diselenggarakan. Pada akhir masa kampanyenya, para musisi pendukung Jokowi menggelar konser bertajuk Salam Dua Jari yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan di hari pelantikannya sebagai presiden, digelar pula konser serupa yang bertajuk Konser Salam Tiga Jari. Pada konser Salam Tiga Jari, sejumlah musisi besar seperti Giring Niji, Oppie Andaresta, Vidi Aldiano, Marcel, The Titans, dan Gigi akan tampil untuk memeriahkan konser tersebut. Tidak hanya itu, Arkarna sendiri akan ambil bagian dalam konser yang menandai peristiwa bersejarah dalam pelantikan Presiden ke-7 Indonesia ini. Ya, seperti mengenai proses pelantikan bersejarah, Pak Gata, bukan bersejarah karena transisi dari era jabatan dari Presiden ke-6 itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ke Bapak Jokowi ini berjalan dengan sangat smooth ya, lancar-lancar, suasananya ceria, begitu akrab, ceria tapi hikmat gitu ya, dan mengharukan. Betul, dan lagi ini satu hal yang paling tunggu-tunggu adalah ketika memang semua orang mempertanyakan apakah Bapak Prabowo akan datang apa enggak pada saat pelantikan ini. Dan bisa dibuktikan ya, dan ternyata suasana begitu cair gitu ya, dan ini memberikan seperti angin segar di tengah politik yang semuanya juga kebawa happy, bener gak sih? Mau kayak ambience semua happy. Kayak Bimo hari ini ya, happy ya. Happy banget, apalagi saya bisa duduk di meja ini luar biasa ya. Adrian Maulana, Anda harus hati-hati sama saya. Kalau gitu saya menggantikan Marisa. Ini kalau kita lebih bicara mengenai sifat dengan dua karakter dari Bapak Jokowi, paling ingat adalah sifatnya sukanya, hobinya blusukan, kemudian juga hobi ngedengerin sama musik-musik yang cadas, walaupun physically-nya kemudian juga karakternya kayak kan santai-santai. Kamu tuh hobi Jawa banget gitu ya. Cadas gitu ya. Dan ketika mendengar kata-kata bahwa Bapak Jokowi ini suka musik cadas, kayaknya agak, suka cadas gitu, suka musik sih, pop. tapi ternyata bener juga ya. Tapi kalau ngomong soal musik nih, sekarang kita mau lihat juga nih keadaan juga situasi sementara yang ada di Monas. Betul. Seperti apa ya kira-kira euforia di Monas saat ini? Kita akan melihat langsung situasi saat ini di lokasi tuh kan. Nah, kita itu orang menyemut di situ semuanya. Oh, ini orang ya ramai. Saya kira semut. Tapi memang ya, kalau hari ini superstarnya memang Bapak Joko Widodo ya. Superstar banget. Dan beberapa selebriti juga musisi telah melakukan rehearsal. Ada The Titans barusan, kemudian juga nanti juga akan ada Slank pasti di acara puncak, kemudian juga ada Arkarna, juga masih banyak lagi yang lain. Arkarna adalah artis yang juga ditunggu-tunggu ya, band dari Inggris ini semua juga ditunggu-tunggu deh. Favoritnya dari Bapak Jokowi sendiri ya. Ada puluhan pengisi acara yang nanti akan memeriahkan panggung dan di Monas. Buat teman-teman semua yang ingin datang ke sana, mungkin lagi berada di Jakarta, don't worry, be happy, jangan takut kelaparan. Kenapa? Karena makanan disediakan di sana tuh luar biasa banyak jumlahnya loh. Emang masih ada nih
Bim. ribuan porsi, benar masih ada kayaknya kan? Masih ada Jadi ya? bakso aja ada persatuan bakso Indonesia itu kan diberi dukungan oleh Bapak Jokowi langsung gitu Wah. kan sampai 112.500. Jangan-jangan Bimo udah kesana duluan nih. Saya udah nyicip dulu 500 porsi taruh di rumah saya. Kalau gitu menunya ada apa aja nih Bim untuk makanan-makanan Jadi gratis ini? kalau makanan tenang bisa sama-sama. Kalau ini saya tahu banget nih ya, ada bakso, siomay, banyak banget dagangan-dagangan lain. Ini penting untuk apa ya, perekonomian juga mungkin ya, untuk merekam Iya, perekonomian. ini sebuah bentuk atau apresiasi begitu dari kepemimpinan Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala, perhatian mereka terhadap rakyat kecil, Benar sekali. terhadap wong cilik. Ini kan pedagang-pedagang yang biasa kita temui sehari-hari di jalanan, begitu kan mereka berkumpul ikut menyemarakan apa namanya pelantikan gitu kan. Semuanya tumpah ruah di sana ya. Dan Iya. di mana juga ini semua gerobak para penjual ini adalah ditempelin stiker dengan katanya makan gratis sampai habis. Kalau gitu kita habisi saja. Mungkin sisa kalau saya datang ke sana. Untungnya saya ditaruh tugas di sini. Tapi kita sambil lihat juga nih ada Kayaknya rehearsal yang dilakukan ya. Iya, detik deh. Apa ya? Ini sepertinya sedang dilakukan proses apa nih? Kayaknya harus sambil ditertibkan juga para pengunjung yang ada berkumpul di Mungkin ini Monas. sesi question and answer ya mungkin ya Rahma ya. Jadi MC-nya nanya-nanya juga nih. Oh iya dong, supaya nanti suasana tetap kondusif begitu, Bim. Benar, tapi yang paling untuk nanti malam itu kan pasti yang datang bukan hanya 1.000-2.000 aja Rahma dan juga Iya. Gistra dan teman-teman di rumah ya, tapi sampai mungkin puluhan sampai ratusan ribu datang ke sana Ya, sumpah ruah. betul. Yang paling kita harapkan adalah situasi dan tingkat keamanan yang sangat kondusif, tidak terjadi apa-apa. Kalau emang bener-bener mau happy-happy, dibilang pesta rakyat atau syukuran rakyat, berarti semuanya harus berjalan dengan Iya tertib dong, aman. Ya. Dan apa yang disajikan oleh kita semua ya. Karena ini dari rakyat dan untuk rakyat, ya kan? Yes, exactly. Tapi juga sedikit saya tarik mundur ke belakang tadi juga yang menarik adalah ketika Bapak Jokowi dari Bundaran HI menuju ke Istana Negara menggunakan kereta kuda atau Kereta sebutannya kuda. andong. Ini Ya? keren banget loh, Gista, Bimo. Jadi kan begitu Bapak Jokowi dan Bapak Yusuf Kala keluar dari mobil presiden, Ya. itu mereka langsung lepas dasi, lepas jas, Iya. gulung lengan Gulung lengan, ya. kemeja, Iya. itu langsung menyapa semua warga tanpa jarak. Begitu dekat. Wah, So ini close, luar yang dikenal biasa. sosok Jokowi ini memang sangat dekat dengan masyarakat ya. Tanpa ada jarak bisa berkomunikasi langsung kan? Memang tanggung jawab besar, tanggung jawab berat yang ditujukan kepada Bapak Jokowi dan juga Bapak Yusuf Kala sebenarnya bukan tanggung jawab mereka berdua, tapi juga tanggung jawab kita semua selaku warga negara Indonesia harus memberikan yang terbaik untuk membantu kepemimpinan dari Presiden ke-7 Bapak Jokowi dan juga Yusuf Kala. Betul sekali. Dan juga yang menarik adalah tadi ketika prosesi lepas sambut dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, itu suasananya begitu, ya pastinya ringan begitu yang diobrolkan itu, suasananya ringan, tapi kemudian juga ada suasana harunya, kemudian Bapak Jokowi bersama Ibu Negara itu sempat berkeliling di dalam Istana Merdeka ya, melihat-lihat, kemudian Bapak SBY menunjukkan berbagai macam ruangan-ruangan yang termasuk bersejarah di situ. Nah, ini berbicara nanti tentang kunjungan Bapak Jokowi yang ketika diantar sama Bapak SBY untuk melihat ruangan-ruangan, nanti saya punya berita menarik juga nih. Kita ngebahas seperti itu perjanjian tadi ya, tapi nanti ya. Nah, sekarang kita lihat dulu ini sosok Bapak Presiden Jokowi yang mampu menarik hati rakyat Indonesia sehingga dipercaya untuk menjadi pemimpin negara. Iya, dan berikut ini ada pendapat sejumlah pesohor tanah air akan sosok dari Bapak Jokowi. Setelah pemilihan umum presiden yang dilaksanakan pada 9 Juli lalu, akhirnya Indonesia telah memiliki presiden baru yang akan memimpin Indonesia hingga 5 tahun mendatang. Harapan dan semangat baru pun ditunjukkan oleh beberapa orang akan kepemimpinan Bapak Jokowi dan Yusuf Kala hingga 2019. Senang, karena jujur gue salah satu orang yang adore beliau ya. Jadi kayak dia a new hope buat Indonesia. Pastinya excited ya, semua orang, semua masyarakat Indonesia pasti menunggu hari itu. Karena kita pengen tahu perubahan apa sih yang bakalan terjadi sama negara kita ya. Iya, setelah kemarin seluruh Indonesia berpesta memilih siapa yang akan jadi pemimpin berikutnya, dan sangat excited sekali ingin melihat Indonesia ini akan seperti apa nanti perubahan baiknya. Iya, dengan semangat berbuat untuk rakyat ya, itu kan nanti disinergikan. Ya, kita ikut senang pesta demokrasi. Semoga menjadi pemimpin yang sudah kita harapkan juga. Antusias dengan presiden baru luar biasa, karena untuk pertama kalinya sih sebenarnya saya memilih. Sangat excited ya, sebuah momentum buat harapan masyarakat secara luas tentunya. Bagaimana mereka mimpinya satu pemimpin mereka idealkan. Selama ini kan pemimpin macam Jokowi itu kan hampir seperti angan-angan. Tapi sekarang ada realitanya, sosoknya tuh ada. Gue sih specifically Pak Jokowi ya.
Kalau Pak JK saya kurang mengikuti beliau bagaimana, tapi kalau Pak Jokowi kan yang benar terkenal ada cuti itu. Saya jujur aja memang fans banget sama Pak JK. Jokowi juga orang Neko nggak bicara, tapi lihat sendiri perubahan terjadi di kotanya beliau. Pesat kali Gus Kota Pasar. Mudah-mudahan beliau bisa bikin Jakarta semua pokoknya semua kota di Indonesia menjadi bagus di undang. Pak Jokowi nggak neko-neko, apa adanya orangnya, sangat membumi bermasyarakat. Makanya banyak masyarakat yang cinta sama beliau. Sosok mereka berdua tuh sebenarnya saling mengisi, sangat dinamis, saling mengisi, dan aku melihatnya sangat terbuka satu sama lain dan santai gitu, santai banget, kayak informal, nggak pretentious, nggak berpura-pura. Jadi saya mengharapkan pemerintahan mereka juga nanti akan begitu gitu, santai, tidak banyak pura-pura, nggak banyak jaim, dan tetap dekat dengan rakyat. Ini dua orang tokoh yang menurut saya itu simbol, ya kan, sangat bersahaja. Cara berkomunikasinya itu tidak kaku, tidak formal, dan masyarakat seolah-olah merasa dianggap, menghilangkan rasa kekakuan itu sendiri. Kalau bisnis gue sih kita lebih stabil ya, jelas ekonomi Indonesia lebih stabil, di mana nilai rupiah tuh menguat. Entertain. Kayaknya kalau Pak Jokowi, saya sih ngelihat musik ya, dan memang beliau berbicara di mana-mana dia suka musik gitu loh. Jadi dia memperbarui dan memperjelas undang-undang tentang dunia entertainment di Indonesia ini. Mudah-mudahan industri musik kita ini yang sekarang terpuruk, mudah-mudahan bisa bangkit lagi. Mudah-mudahan para musisi, para penyanyi, para artis semua bisa mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan karyanya ya. Mudah-mudahan bisa diperhatikan sama Pak Presiden kita yang baru. Pak Jokowi mudah bisa membuat semua manusia, semua masyarakat yang ada di Indonesia makmur. Kalau saya sebagai warga negara Indonesia, saya berharap Indonesia adalah negara yang tidak ada alasan untuk tidak besar, karena kita memang bangsa yang luar biasa besar. Semoga kebesaran bangsa kita semakin jelas markanya dan berkembang lebih cepat lagi menuju ke arah negara yang maju. Setiap presiden baru membicarakan harapan baru. Ya, kita berharap banyak kepada Presiden terpilih Pak Jokowi dan Wakil Presiden terpilih Pak JK akan dapat membawa Indonesia, baik bangsanya maupun negaranya, ke level yang lebih tinggi. Iya, tapi kalau berbicara soal dunia industri kreatif begitu dengan Bapak Presiden Joko Widodo, itu adalah sesuatu yang sangat dekat. Kita ingat betul ya ketika Bapak Presiden Joko Widodo pertama kali waktu itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Mulai saat itu banyak sekali festival-festival yang temanya bertema kebudayaan dan seni itu diadakan. Ya. Benar banget, itu menunjukkan sebagai freedom of expression juga. Dan kita harapkan ketika sekarang Bapak Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-7 gitu kan, semakin banyak lagi pembangunan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari kebebasan untuk berkarya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat atau apapun itu. Karena kita sebagai bangsa Indonesia harus menunjukkan bahwa kita merupakan bangsa yang merdeka dari segala bentuk jajan, kebodohan, ya kan, kemiskinan atau apapun. Jadi mulai besok bakso-bakso gratis guys. Tetap ya. Balik ujung-ujungnya ke makanan, kelasnya juga Tapi terkait dengan bahwa Indonesia mempunyai presiden baru yang ke-7 ini ya, Bapak Presiden Jokowi ini, tentunya ini banyak sekali harapan dan doa kan. Dan nanti malam juga di Monas akan diadakan untuk melayangkan lampion-lampion pelepasan lampion yang berisi harapan dan doa dari masyarakat sekitar. Tapi sebelumnya nih ya, tapi kan itu nanti malam, ya. Nah, sebelumnya ini sekarang kita akan melihat suasana terakhir dari Istana Merdeka yang akan disampaikan oleh Cita dan Aris. Ya, Rama, Gista, dan juga Bimo, seperti yang kalian lihat di belakang kami, sekarang memang kondisi halaman Istana Merdeka sudah berangsur-angsur masa berkurang keluar dari halaman Istana Merdeka, di mana tadi memang sempat ramai sekali masa berkumpul di sini, karena tadi sore setelah upacara penyambutan kemiliteran Presiden Republik Indonesia dan juga pelepasan Presiden Republik Indonesia yang ke-6 tadi sempat ramai sekali karena warga dibolehkan masuk tanpa membawa undangan, seperti itu ya, Cita? Betul sekali, karena ini namanya pesta rakyat dan juga mungkin memang sangat lekat dengan sosok Jokowi, bahwa rakyat itu bisa tidak terlalu ada gap begitu ya, Aris ya, jadi lebih dekat. Dan sekarang ini memang kalau kita lihat warga mulai meninggalkan lapangan di Istana Merdeka sendiri, sudah berangsur-angsur juga petugas kebersihan membersihkan sampah-sampah tadi karena ramai sekali. Betul ya sekali. Aris, karena
karena dijadwalkan selanjutnya nanti Presiden Joko Widodo akan bertemu dengan beberapa tamu negara. Tamu negara, ya, di antaranya ada Perdana Menteri dari Australia yaitu Tony Abbott, dan juga ada Perdana Menteri dari Brunei Darussalam Sultan Hasan Al Bolkiah, seperti itu ya, dan beberapa juga. Betul, yang tadi pagi sudah datang menghadiri pelantikan di gedung MPR DPR. Memang ada juga seperti Menlu dari Amerika Serikat John Kerry yang juga hadir. Kemudian ada Perdana Menteri negara tetangga kita di Malaysia Najib Tun Razak, dan juga Perdana Menteri Singapura tadi. Tapi memang kita belum mendapatkan informasi siapa saja dari pemimpin-pemimpin yang tadi pagi menghadiri MPR DPR yang nantinya akan datang untuk bertemu dengan Joko Widodo di Istana Merdeka ini. Betul sekali, dan nanti juga agendanya setelah tadi kita saksikan bahwa Jokowi mengadakan video conference dengan beberapa daerah gitu ya. Nanti akan beralih ke pesta rakyat yang diadakan di Monas, dan ini merupakan syukuran rakyat namanya, dengan nama konser amal 3 jari. Jadi bukan 1 jari, bukan 2 jari, 3 jari gitu ya, di mana pengisi acaranya ini mereka free, mereka gratis, mereka tidak mau dibayar, seperti itu dengan sukarela. Betul sekali, dan memang kita lihat di Monas banyak masyarakat yang tadi konser gerak, dan udah ramai sekali kalau tadi kita juga lihat. Dan saat ini memang kalau kita lihat Presiden Joko Widodo sedang berada di ruang Jepara bersama dengan Rini Sumarmo, ketua dari tim transisi, dan juga Andi Wijayanto, karena tadi Presiden Joko Widodo baru selesai melaksanakan telekonferensi atau video conference gitu ya, dengan 8 masyarakat. daerah. Betul sekali, dan tadi kurang lebih 30 menit ya. Betul. Itu ada daerah dari Jambi, dari Bali, dan juga dari Jakarta, seperti itu. Betul. Ya, kita kembali ke studio dengan Rama, Gista, dan juga Bimo. Baik, Aris Sanjay dan Mas Syita Baziat, wow, seharian berada di Kompleks Istana Merdeka. Pasti mereka banyak sekali menemui atau bersentuhan langsung dengan suasana euforianya itu loh. Itu dan seru banget. Saya tadi sempat berpikir ya, ini secara kasat mata saya aja. Tadi kan hostnya saya kira bertiga tadi, Mak. Oh iya? Aris, Syita sama yang tadi tengah dada-dada itu sama foto-foto selfie itu kapan lagi ya kan masuk TV itu, boleh dong? Itu nggak ada batasnya antara mereka dan juga rakyat. Bener, it's okay gitu. Memang sepanjang tadi kita melihat laporan dari Cita dan Aris, itu semuanya memang agendanya foto-foto, selfie, di mana-mana foto-foto. Sekarang juga menggunakan tongsis ya, sekarang yang fenomenanya adalah menggunakan tongsis. Menggunakan tongsis juga, tapi hebat juga para pengisi acaranya malam nanti semuanya for free, tidak pun yang mengenakan tarif biaya, luar biasa. Ya, Oke, dan sekarang kita lanjut lagi nih, Rahma. Betul, jadi terpilihnya Bapak Presiden Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 mengundang perhatian banyak orang, bahkan hingga dunia internasional. Dan berikut sejumlah ucapan selamat untuk Bapak Presiden Jokowi dan Indonesia di sosial media, bahkan hingga menjadi trending topik worldwide. Terpilihnya pasangan Presiden dan Wakil Presiden baru Republik Indonesia, Joko Widodo dan Yusuf Kala, disambut dengan sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia. Ucapan selamat kepada Presiden Indonesia ke-7 ini sangat mengalir deras di berbagai sosial media, hingga hashtag Presiden for Jokowi pun menjadi trending topik dunia. Beberapa selebriti pun turut mengungkapkan selamat kepada Presiden baru Indonesia ini. Medhat Arkarna juga mengucapkan selamat atas terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden. Band yang turut menjadi bintang tamu dalam pesta rakyat Salam 3 Jari ini mengungkapkan rasa tidak sabarnya untuk bisa tampil dan mendukung Joko Widodo sebagai Presiden baru. Baim Wong mengunggah fotonya ke dalam akun sosial media Pet saat berada di bundaran Hotel Indonesia bersama ribuan orang lainnya sebagai bentuk dukungan dan ucapan selamat. We are here Mr. Jokowi, tulis Baim Wong dalam foto Petnya. Selain juga menuliskan ucapan selamat dari akun Twitternya sebagai wujud syukur atas proses demokrasi yang hebat dan bisa dilewati. Mereka juga berharap agar Indonesia bersatu agar lebih baik. Chris Patih juga tak ketinggalan untuk mengungkapkan dukungan dan kegembiraan terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ia berharap untuk Indonesia yang bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sutradara Mila Lesmana turut mengungkapkan rasa bangganya akan Presiden baru yang membawa harapan baru bagi Indonesia. Tak banyak yang dituliskan di Twitternya, hanya tulisan hari H dengan foto seorang anak sekolah dasar yang memasang foto Presiden di kelasnya. Di foto keduanya, Mira Lesmana menuliskan selamat kepada Bapak Joko Widodo yang akan memimpin bangsa ini. Aki Alexa juga menuliskan ucapan selamat kepada Joko Widodo dan Yusuf Kala, sebuah awal dari perjalanan Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik. Selain mereka, masih banyak lagi para selebriti yang mengungkapkan rasa bahagia dan selamat atas Presiden dan Wakil Presiden terpilih Indonesia, seperti Tina Tun dan Banyu Biru.
Nah, kalau sekarang kita berbicara mengenai Twitter, itu kan merupakan apa ya, media sosial yang impact-nya dan dampaknya juga sangat besar gitu kan, terutama untuk menjalin kedekatan seorang selebriti atau seorang yang di-follow sama followersnya gitu kan. Dan kalau kita ngelihat nih jumlah followers dari Bapak Presiden Jokowi ini sekarang 2,2 juta sampai detik ini ya, masih 2,2 juta. Masih kalah dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono 5,7 juta. Dan masih kalah juga sama Obama 48 juta. Nah, kita harapkan ya nantinya Bapak Jokowi ini bisa mengalahkan Obama juga. Bapak Obama jadinya. Itu berarti dengan akunnya yaitu @jokowi_dodo ya. Yes, dan for information aja nih baru 987 kali nge-tweet, followersnya udah 2,2 juta. Ayo, Bapak Presiden Jokowi. Mungkin ini juga akan menjadi gaya belusukannya Bapak Presiden Jokowi yang baru ya, nggak cuma langsung. Tadi juga sempat ceritakan oleh Cita dan Aris, telekonferensi, Twitter juga bisa menjadi salah satu media untuk belusukan. Yes, belusukan versi lebih canggih kali gitu ya. Berarti ini ada satu harapan lagi di mana mungkin kita juga mempunyai harapan untuk memajukan yang namanya gadget dan segala macam ya tentang sosial media, segi teknologi. Tapi yang juga menarik nanti kita akan tahu nih ya. Jadi kan melalui sosial media, Twitternya ini Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini mengungkapkan perasaannya selama masa jabatannya kepada warga Republik Indonesia. Nah, ini adalah suatu suatu hal yang lumayan seru untuk dicermati diulik juga gitu ya Maya. Tapi sebelumnya itu kita lihat dulu juga nih keadaan atau situasi yang sedang berlangsung saat ini di Cikeas. Kita lihat juga nih Rahma dan juga Gista. Di Cikeas. Yes. Ini dia. Ya. Wow. Kalau tadi suasananya udah welcome Mr. President, ya ini welcome home. Welcome home. Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Wajah dari Presiden ke-6 kita itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Ibu Ani Yudhoyono ini terlihat sangat santai, bahagia, dan memang satu hal yang akhirnya gitu kayak itu. Finally gitu. Kita kembali ke rumah. Satu dekade Bapak SBY memimpin Indonesia, sudah banyak yang sudah dicapai ya. Benar banget, banyak juga harus kredit lebih juga harus kita berikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono karena banyak sekali perubahan ke arah yang lebih baik juga dalam beberapa aspek di Indonesia juga Rahma ya dan juga Gista. Ya, 10 tahun itu bukan waktu yang singkat ya. 2 dekade dari mulai tahun 2004. Salah satu prestasi yang paling signifikan ya terakhir ini pelaksanaan pemilu presiden ini. Kita tahu suasananya begitu panas begitu ya, masyarakat terbagi menjadi 2 kubu, tapi Pilpres sampai kemudian akhirnya sampai sekarang pelantikan buat saya yang paling nempel sampai detik ini ya sekarang ini ketika transisi itu Maya, kan transisinya bisa berjalan dengan lancar karena iya benar ya. Satu hal yang saya mulai sadari juga bahwa transisi sekarang ini berjalan damai ini berarti atas juga dasar SBY Bapak Presiden kita yang ke-6 juga ya begitu. Dan sampai sekarang pun bisa kita lihat. Dan tahu nggak sih Gista, Bimo, jadi tadi acara yang lepas sambut itu banyak beberapa mata acara yang memang atas inisiatif dari Bapak SBY sendiri. Seperti misalnya dentuman meriam. Dentuman 21 kali meriam itu kan hanya ada di upacara bendera. Karena itu adalah bentuk penghormatan dari militer begitu ya, ketika ada Bapak Presiden Jokowi datang itu kemudian diadakan. Kemudian lepas sambut seperti ini ketika Bapak Presiden Jokowi mengantarkan Bapak SBY kembali ke rumah itu juga baru pertama kali terjadi. Dan itu berarti menunjukkan bahwa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono memang sosok yang sangat menyenangkan juga gitu kan. Sangat dia bisa kita lihat. Dia dapat pesan dari tadi ada gadis perempuan anak kecil tadi memberikan surat. Apa ini? Bentuk ucapan terima kasih kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atas selama 10 tahun terakhir ini ya. Oke, kita bisa lihat di sini keadaannya rame banget. Ini kan kalau kita kenal, saya jadi ngebahas daerah saya juga, ini kan Cibubur nih Maya. Ini pasti macet banget juga nih Cibubur dan sekitarnya. Dan juga ada pengalihan pengarusan ya. Dan ada baiknya juga hari ini saya tugas di sini. Dan standby sampai nanti malam ya. Kita bisa melihat Bu Ani begitu terharu dengan adanya penyambutan dari para tetangga ini pastinya ya. Tapi pastinya bukan hanya warga sekitar Cikeas, ini dari mana-mana nih datang tumpah ruah di sini. Suasananya nggak jauh beda dengan tadi lepas sambut di Istana Merdeka ya. Jadi gini Rama, setiap kali ada kegiatan dilakukan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ketika masih menjabat sebagai presiden, apapun kegiatan sekecil apapun itu satu Cikeas itu rame. Apapun itu, bahkan kalau kita nggak tahu pun gitu ya, di sana udah tiba-tiba rame aja. Mereka lebih tahu daripada
kita ini sini. Iya, gitu. iya. Dan Mereka udah dapat bocorannya gitu ya. Iya. Dan masyarakat yang menantikan momen dari pelantikan Bapak Presiden kita yang ke-7 itu, Bapak Jokowi, adalah bukan dari Jakarta aja ternyata, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Betul, Dari Sabang betul, sampai Giska. Merauke. Dan untungnya juga kan kita juga tahu bahwa ada pesta rakyat dengan sediakan berbagai macam makanan dengan gerobak-gerobaknya. Dan itu juga dari Sabang sampai Merauke. Jadi Oke. menyediakan untuk mereka semua ya. Memang seru nih kayaknya pesta rakyat ya. Kita akan terus menunggu kabar dari Monas pastinya. Setelah ini kita akan melihat update terakhir dari Monas. Pesta Rakyat 2014 segera kembali.